Analisa, kunci Anies lolos jadi tersangka kasus kerumunan HRS. Artikel ini ditulis oleh Pak Desi di siword.com. Mantap, Habib Rizik Sihab HRS kembali menjadi tersangka dalam perkara kerumunan di Petamburan saat acara pernikahan putrinya pada Sabtu 14 November lalu. Kepolisian menetapkannya karena kasus-kasus ini ada yang tidak terpidana pasal 160 KUHP dan atau pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dan pasal 216 KUHP. Dari hasil gelar perkara, ada 6 orang yang ditetapkan. Penyelenggara acara Rizik Sihab, MRS, Panitia HU, Sekretaris Panitia Saudara A, Saudara MS sebagai penanggung jawab keamanan, kelima SL selaku penanggung jawab acara, keenam Saudara HI, Kepala Seksi Acara. Kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis 10 Desember. Bravo untuk Kepolisian Republik Indonesia yang terus memproses kasus kerumunan Petamburan ini. Walaupun tersangka utama terus bermain petak umpet. Tapi ada yang mengganjal. Gimana inisial AB? Yang kalau dipanjangkan menjadi Anies Baswedan. Kok nggak ada sih? Apakah artinya Anies tidak menyebutkan? Hehehe. Sementara ini, Anies tidak datang, tetapi tidak tahu nanti. Kita tunggu saja, apakah HRS mau sendirian 6 tahun di BUI? Pasal 160 KUHP berbunyi, barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut yang melakukan tindak pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang atau perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara lama 6 tahun, atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Sedangkan pasal 216 ayat 1 berbunyi, barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya berdasarkan informasi atau oleh pejabat-pejabat tugasnya. Demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut tindak pidana. Demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp9.000. Di luar dari sinetron yang belum ketahuan siapa produser dan produksi hostnya, PH, secara logika HRS bakal menjerit. Gak mau sendiri, hehehe. Jika kita bernostalgia dengan kasus chat mesum saja, HRS ngabur karena gak mau dibui. Nah, kondisi sekarang yang gak bisa dolan-dolan ke Saudi lagi, apakah HRS mau terima begitu saja? Padahal, ada Bro Anies yang begitu manis selama ini mendampingi dan berhutang budi, hehehe. Ke bawah larut dalam sinetron HRS yang seru ini dengan bintang tamu Anies. Jadi kepikiran saja, kok bisa Anies licin? Ya, paham. Selama ini Anies memang nurut dan gak banyak berkelit. Dimintai klarifikasi oleh kepolisian juga nurut kok. Dipastikan juga selama pemanggilan untuk klarifikasi kemarin, Anies membeberkan dengan bahasa santun, detail, dan rinci. Buktinya, media menulis, butuh 10 jam untuk Anies memberikan klarifikasinya saat dipanggil ke Polda Metro Jaya. Bukan hanya itu, Anies bahkan tegas memberhentikan Wali Kota Jakarta Pusat, Bayu Megantara, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Andono Wari dari jabatannya. Pencopotan ini terkait kerumunan massa yang terjadi di kediaman Habib Rizik Sihab di kawasan Petamburan di kala pandemi COVID-19. Paham ya? Jadi jelas, Anies tidak merekomendasikan. Merekalah berdua yang pulang, sehingga dicopot, lalu dimutasi sebagai anggota tim gubernur untuk percepatan pembangunan TGUPP. Lah, kok gitu? Sama juga bohong dong. Hahaha, enggak lah. Kan yang penting sudah bukan wali kota dan kepala dinas lingkungan hidup lagi. Ups, haha. Cius, rada susah untuk mengerti jika kepala nggak kopong. Dikatakan Risa Patria, Wagub DKI membantah Pemprov memfasilitasi. Meskipun di acara tersebut ditemui toilet. Konon itu ide wali kota. Terbukti juga dengan grup WA Anies di. Ini saya ada WA dari Pak Gubernur di grup yang memberikan perintah ke wali kota untuk koordinasi, memberikan petunjuk arah terhadap COVID-19 melalui poster. Tak ada penyediaan fasilitas dan peralatan Pemprov, beber Risa Patria. Lalu isi WA ini juga meminta petugas kesehatan mengingat tetap memakai masker dan menegurnya jika tak menggunakan.
tak bersalaman dan menjaga jarak. Dan ingatkan warga untuk tak terlalu berlama-lama. Papar Risa Patria. Hahaha, bingung kan? Kembali lagi. Jika menggunakan logika, apakah mungkin wali kota dan kepala dinas lingkungan hidup yang dipecat si gila itu memfasilitasi acara HRS? Misteri, sundel bolong ini. Hahaha. Tetapi yang pasti mereka sudah aman menjadi TGUPP berkat Anies juga. Lalu Anies lolos, itu jalan ceritanya. Bagaimana? Sebagai pimpinan di DKI Jakarta, kan harusnya Anies yang bertanggung jawab pakai banget dong. Apalagi ketika HRS baru mendarat di Jakarta, setelah diusir dari Saudi, Anies rindu banget langsung menemui malam Selasa 10 November itu. 4 hari sebelum acara pernikahan berujung kasus hukum. Yup, betul, benar, dan gak salah banget. Bahkan Anies juga diundang dan tidak dipercaya untuk melihat pernikahan anak HRS tersebut. Secara logika, tidak mungkin Anies tidak diundang dan mendapat kepercayaan dari sohibnya itu. Secara logika, harusnya Anies menasihati sahabatnya itu untuk tidak melanjutkan niatnya beracara. Tetapi kan faktanya pertunjukannya harus terus berjalan juga tuh. Disinilah letak liciknya Anies, menurut penulis ya. Ya, Anies memutuskan tidak dalam acara HRS. Lihatnya Anies yang sudah mengantisipasi jika acara berujung heboh. Why? Begitu, karena Anies sendirilah yang selama ini teriak PSBB. Kan tidak mungkin tahu-taunya Anies ada di tengah kerumunan acara HRS. Gak nyambung dong. Sinetron belum tahu bagaimana kelanjutannya. Tetapi, hehehe, mantap memang. Anies bermain aman. Menunjukkan loyalitas kepada HRS dengan menyambanginya. Tetapi kemudian tidak datang di hari acara tersebut. Artinya, kehadiran fisik Anies tidak bisa dibuktikan dari dukungan atau pembiaran kerumunan Petamburan. Justru Anies kembali tampil sebagai penegak kebenaran dan keadilan dengan memberikan sanksi denda 50 juta kepada HRS. Oke, paham ya kenapa Anies lolos? Menurut penulis sih begitu. Nah, bagaimana menurut pembaca?